Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini, Jumat 26 Desember 2025, kita bertemu kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga bersama saya, Penatua Gita Hasuti, dan Penatua Nadia Sitaresmi yang suaranya sedang main entah kemana. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Bapa, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas penjagaan-Mu di sepanjang malam kami. Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kau telah memberikan kami kesempatan untuk bisa melihat matahari terbit, untuk bisa memulai hari baru kami kembali, dan Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami bisa menikmati karya penyertaan-Mu. Semua ini adalah karena kasih-Mu yang tak pernah putus, yang Kau berikan di sepanjang kehidupan kami, ya Bapa. Dan saat ini kami datang dengan kerendahan hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, renungan kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 1, ayatnya yang ketiga dan keempat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh kemurahan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Renungan pada pagi hari ini kami beri tema Dikasihi untuk mengasihi. Saudara-saudari yang terkasih, bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di beberapa daerah di Nusantara, dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Malang, Jember, Bali, hingga Kota Tegal sangatlah memprihatinkan. Bencana membawa duka dan pilu di tengah-tengah perayaan menyambut Natal dan Tahun Baru 2026. Makna dan pesan inti Natal adalah kelahiran Yesus, Sang Immanuel, yang membawa pesan bahwa Allah beserta kita. Kelahiran Tuhan Yesus menawarkan jaminan yang kuat bahwa Allah hadir dalam penderitaan dan kekacauan, bukan jauh atau meninggalkan umatnya. Pesan ini sangat menyentuh ketika orang merasa terisolasi dan kewalahan oleh bencana. Bencana alam mengingatkan kita bahwa struktur dan harta benda duniawi bersifat sementara. Tetapi iman yang kokoh yang dibangun di atas Yesus Kristus, yang adalah batu karang yang kokoh itu, dapat menahan badai apapun. Seperti yang diingatkan dalam Matius pasal 7 ayat 25, di mana digambarkan bahwa rumah yang dibangun di atas batu karang yang kokoh tidak roboh ketika banjir datang. Dalam menghadapi keputusasaan dan kehilangan, Natal menunjuk pada harapan keselamatan dan janji surga baru dan bumi baru, di mana segala sesuatu dipulihkan. Harapan ini bukanlah penghapusan dari rasa sakit saat ini, melainkan menjadi suatu jangkar di tengah badai. Sebagai umat Allah yang tidak mengalami bencana, renungan ini menyoroti kewajiban kita untuk menjadi tangan dan kaki Yesus, seperti memberikan bantuan praktis, seperti misalnya sumbangan makanan, uang, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan, dan lain sebagainya.
juga bisa dalam bentuk dukungan emosional, mengubah kesedihan menjadi kesempatan untuk melayani dan membangun komunitas yang mencerminkan kasih Kristus kepada dunia. Firman Tuhan mengingatkan orang percaya bahwa Allah adalah Bapa segala belas kasihan dan Allah segala penghiburan. Ketika kita sudah mengalami Allah yang hadir untuk menghibur kita, pengalaman ini akan memungkinkan orang percaya seperti kita untuk menghibur orang lain yang sedang menderita dan menciptakan siklus kasih karunia dan dukungan. Dengan begitu, kita menjadi perpanjangan tangan bagi penghiburan dan pemulihan dari Allah. Meskipun secara tradisional kita memandang Natal sebagai waktu untuk bersukacita bersama keluarga, saudara, dan teman, mengalami banjir selama musim ini menggarisbawahi kerapuhan manusia dan kebutuhan akan juru selamat. Situasi ini menekankan pesan Natal tentang Allah yang menyertai kita di dunia yang menderita. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi komunitas Kristen untuk menunjukkan kasih Kristus melalui pertolongan, bantuan apapun, doa, dan pemberian pengharapan. Kasih Allah memberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan, membangun kembali, dan menemukan harapan untuk masa depan. Ketika kita sudah lebih dulu dikasihi, mari kita pun mengasihi orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari bersama-sama kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kelahiran-Mu, Sang Terang Dunia, yang datang membawa keselamatan. Di tengah luka, kehilangan, dan air mata, kami datang kepadamu. Di tengah bencana yang melanda saudara-saudara kami mohon ya Tuhan, tunjukkanlah kasih-Mu yang tak terbatas. Lindungilah saudara-saudara kami yang terdampak, berikan mereka kekuatan, penghiburan, dan pemulihan. Ajar kami melihat penderitaan ini dengan mata iman, bahwa kemuliaan-Mu sedang Engkau siapkan bagi kami. Biarlah sukacita Natal mengingatkan kami bahwa Engkau selalu bersama kami, bahkan di saat tergelap sekalipun. Mari penuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari bersama-sama kita menjadi perpanjangan tangan dan kaki Yesus. Kita dikasihi untuk mengasihi. Selamat Natal, Tuhan beserta kita. Immanuel.